Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك ya bukan ke na ya di bawah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Jadi cepat ya, apa namanya? Mus ya, tipis sinnya. Ta juga tipis, fathah. Ta bukan ta. Ya, mustaqim tidak. Ya, qi tebal. Qi bukan ki ya. Jadi qaf bukan kaf. Mustaqim. Ya. Jadi perhatikan dhammahnya mu, kemudian tipisnya sin dan ta ya, musta. Kemudian tebalnya qaf, qi ya. Jadi tidak tipis ya seperti kaf. Tebal. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Adapun sirata ada tiga macam cara membaca sirata. Sebagaimana maliki bisa dibaca panjang, ma bisa juga dibaca pendek, sesuai dengan riwayatnya. Catatannya harus sesuai dengan riwayatnya. Kalau kita membaca dengan riwayat Hafs, maka ma-nya panjang, maliki. Dan pada kata sirata, as-sirata dan sirata ya. Ihdinas sirata dengan sad. Ya, dengan sad murni, Ya. Adapun di dalam bentuk bacaan yang lainnya itu bisa dibaca dengan sin murni, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu dengan sin. Bisa juga yang ketiga dibaca dengan sad tetapi tidak murni sad. Jadi dia dibaca dengan ismam. Ya, musyammah bizai. Musyammah bi sauti zai. Jadi sadnya dibaca ada pengaruh huruf zai. Ada semacam pengaruh suara zainya. Tapi yang kita ucapkan bukan zai murni tetapi huruf sad ya, pada makhraj sad. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Tapi itu catatannya harus sesuai dengan riwayatnya, tidak boleh dicampur adukkan. Ya, kalau kita membaca dengan riwayat Hafs, maliki panjang, manya ihdinas siratal mustaqim sama siratal ladzina dengan sad murni. Baik, kita pindah ke surat Al-Lail.
Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى تبال غينيا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى haknya tipis saja. Wan naha ha bukan wan naha. Ha tipis. Wan nahari idza tajalla. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha. Buka lanya khalaqa. Lam di antara dua huruf tebal kha dan qaf. Di sini jaga betul baik-baik sifat tarqiq lamnya. Khala la. Ya, khalaqa. Ya, bukan khalaqa tetapi khalaqa. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Ya, lagi-lagi kita harus menguasai apa kaidah yang namanya itmamul harakat. Ya, menyempurnakan harakat khususnya pada huruf shin. Lasya, sya, ya. Jangan sampai terbaca lasyat. Lasyat ini belum sempurna harakat shinnya. Jadi lasya. Buka rahangnya sya. Sya. Lasyatta. Ya, begitu, bukan lasyatta tetapi lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa. Ya. Termasuk berlebihan atau takalluf di sini ketika membaca huruf tebal ta, qaf, ya. Ini dengan mencucu bibirnya. Fa amma man a'ta wattaqu. Ini dihindari. Jadi tetap mimiknya seperti cemberut, ya, tetapi tidak sampai apa? Mencucu, ya. Jadi buka saja rahangnya, angkat pangkal lidahnya. Karena ini fathah ta-nya, ya. Ta, ta, ya. Coba sekali lagi. Ta, a'ta, ya. Qa, wattaqa. Jadi yang sedang kita ucapkan di sini huruf yang berharakat fathah, namun dia tebal. Jadi tidak sampai mencucu, karena kalau mencucu ada campuran harakat dhammahnya. Jadi seperti o, a'tu wattaqu, bukan a'ta wattaqa, ya. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى baca ra dhammah tebal fasanuyassiru ru, ya, ru tebal. Nah, ini selain mencucu, angkat pangkal lidahnya sehingga suara itu menggema di dalam mulut. Ru, bukan ru biasa, ya. Walaupun ada, ya, bacaan salah satu di dalam satu riwayatnya dibaca dengan tipis fasanuyassiru. Nah, tapi itu bukan riwayat yang sedang kita baca. Ya, ini penting. Ya, agar tidak terjadi khalt, campur aduk, ya. Maka perhatikan ra dhammah di sini dibaca dengan tebal, bukan dengan tipis biasa fasanuyassiru, bukan. Ru, ya.
fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Ya, sebentar, maaf. Wa amma man bakhila wastaghna. Juga bakhi ya, tidak usah kuat-kuat, bakhi ya, bakhi ya, tidak bakhila ya, tidak usah terlalu kuat kha-nya ya. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna. Husna. Sama seperti di ayat yang ke-6, husna sinnya dibaca dengan tipis. Ya, yusra wastaghna, dan ini sama dia dibaca tipis. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Usra. Ya, tipis. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ya, di situ ada kata yang rawan dibaca pendek, yaitu yughni. Ya, ninya baca. Wa ma yughni an, ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Berapa panjangnya hu? Ya, boleh dibaca 2 harakat? Boleh, ya, karena ini hukumnya sama dengan mad jaiz, ya. Dan ini termasuk mad jaiz juga. Tetapi istilahnya, ya, secara hukum bisa dikatakan mad jaiz. Karena jaiz wajib itu terkait dengan hukumnya, ya. Dan mad jaiz yang sering kita kenal itu namanya mad munfasil, ya, mad munfasil. Tapi mad jaiz tidak hanya mad munfasil, termasuk ini di sini, ini mad silah tawilah atau mad silah kubra. Mad silah kubra ini hak kinayah yang dibaca panjang. Hak kinayah atau hak dhamir, hak sebagai kata ganti untuk kata tunggal yang mufrad, ya, ghaib, ya, orang kedua, orang ketiga, mohon maaf, ya. Itu dinamakan dengan hak kinayah. Ini hu, hi, gitu ya. Ini dibaca panjang apabila berada di antara 2 harakat, ya. Jadi ini kaidah dalam membaca hak dhamir, ya, hak yang menjadi sebagai kata ganti, ya, untuk kata tunggal, ya, mufrad mudzakkar ghaib. Nah, kalau lahu ma fis samawat, atau di sini maluhu idza taradda, haknya berada di antara 2 harakat, ya kan? Ya, dhammah dan, ya, kasrah. Ya. Kalau tidak ada, kalau huruf sebelumnya sukun, ya. Dan bisa kita pastikan kalau sebelumnya ya sukun, maka haknya dibaca dengan pendek, ya, seperti fihi. Fihi, ya, di dalam Al-Qur'an semua dibaca pendek kecuali 1 di dalam surat Al-Furqan, wa yakhlud fihi muhana, ya. Di ayat keberapa? 60 atau 90-an, ya. Di akhir-akhir surat Al-Furqan itu
ya ada kata fihi, hi-nya dibaca panjang. Hanya itu di dalam riwayat Hafiz. Dalam riwayat Hafiz hi-nya dibaca panjang, fihi muhana. Adapun kata fihi semuanya dalam Al-Qur'an rata-rata dibaca dengan pendek. Kenapa? Karena ada ya sukun, ada sukun sebelumnya yang mendahului. Jadi dibaca pendek. Itu kaidahnya. Kalau ini di antara dua huruf yang berharakat, ya, maka dibaca panjang. Nah, mad shilah ini yang satu dibaca panjangnya 2 harakat, yang satu lagi mad shilah kubra ini dibaca dengan lebih dari 2 harakat. Ya. Boleh dibaca 2 harakat, boleh. Ya, karena hukumnya sama dengan mad jaiz munfasil. Ya, jadi hukumnya sama dengan mad jaiz munfasil. Dan kalau kita membaca mad jaiz munfasil 4 harakat, maka mad shilah kubra ini juga 4 harakat, ya, di istilahnya disamakan. Kemudian taradda, berapa panjangnya da? 2. Ya. Oh ya, tadi maluhu, apa tandanya bahwa dia bisa dibaca panjang lebih dari 2 harakat? Hu. Ada tanda baca seperti alis itu ya, terbalik ya. Itu namanya tanda mad, alamatul mad, ya. Tanda bahwa ya hurufnya bisa dibaca lebih dari 2 harakat. Ya. Berarti taradda itu juga sama, bisa dibaca lebih dari 2 harakat. Ya kan? Lihat tandanya saja, tandanya. Ada tandanya? Ya. Berarti bisa dibaca lebih dari 2 harakat. Jika disambung. Kalau berhenti cukup 2 harakat. Karena tanda itu berfungsi pada saat kita membacanya disambung dengan ayat berikutnya, inna alaina taradda inna alaina, gitu ya. Karena bertuna hamzah. Kalau umpamanya berhenti, maka kembali ke asal matnya, yaitu mat tabi'i, 2 harakat saja. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى للآخرة ya la wa inna lana lal-akhirata wal-ula wa inna lana lal-akhirata wal-ula فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى sama buka yatazakka ini menjadi usul qiraah ya. Dalam hal ini ya, di sini ini menjadi usul qiraah, pokok bacaan yang harus kita kuasai. Di mana ketika kita baca yatazakka, ini namanya imalah ya, bukan dengan imalah jadi miring atau seperti ya, tidak sempurna fathahnya, harusnya kan yatazakka, ka bukan ka, bukan pula ke ya. Kalau ke jelas miringnya ya, imalah kubra namanya. Kalau ini yatazakka, ini imalah sughra namanya atau taqlil. Nah, ini di sini tidak, harus dengan fathah. Yatazakka. Bagus. Ya, begitu ya. Selama ini menyadari enggak
Kalau kita baca yatazakka, bukan ke. Ini riwayat yang lain. Kalau kita baca dengan riwayat Hafs, yatazakka, sempurna fathahnya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Tapi jangan lebar-lebar ya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ya, tujza. Apa tujza? Tujza. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Wala sawfa yarda. Wala sawfa yarda. Ya, tebal. Yarda. Yarda. Ya, gitu ya. Jadi bukan yaru. Sama seperti ayat yang ke-14, fa'anzaru, dharu, ya, tebal ra-nya. Di sini juga sama, yarda. Wala sawfa yarda. Wala sawfa yarda. Insyaallah, barakallahu fikum. Bagus. Baik, kita masuk ke materi. Masih pada mabadi' ilmi tajwid atau dasar-dasar ilmu tajwid. Mempelajari dasar suatu ilmu itu sangatlah penting sebelum kita mendalaminya. Ilmu apa saja? Ilmu apa saja? Ya. Jadi mempelajari dasar-dasar suatu ilmu ya, sebelum kita mendalaminya ya, itu sangatlah penting. Artinya kalau umpamanya kita ingin mengenali sesuatu, pasti kita mengenalinya terlebih dahulu secara global ya, sebelum terperinci. Jadi sebelum kita mendalami lebih jauh, lebih dalam ya, menyelami ilmu tajwid ini lebih dalam, maka ya harus kita kenali terlebih dahulu ya, dasar-dasarnya. Setiap ilmu itu ada 10 dasar. Ya. Bagi siapa yang mengetahui seluruhnya itu lebih baik. Tapi sebagiannya saja yang penting, masalah-masalah atau bahasan yang penting saja tidak mengapa. Sebagaimana kata Abul Irfan Muhammad bin Ali As-Sabban. Muhammad bin Ali As-Sabban yang wafat tahun 1206 Hijriah. Beliau mengatakan inna mabadi kulli fannin 10. Ya, sesungguhnya setiap fan, maksudnya ilmu, setiap ilmu, disiplin ilmu itu memiliki mabadi' 10. Ada 10 dasar. Al-haddu pengertiannya atau definisinya, wal mawdu'u tema atau terapannya, thumma tsamarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma tsamarah. Jadi yang pertama apa? Definisinya, kemudian terapannya, kemudian buah yang dihasilkan dari ilmu tersebut. Wa fadluhu wa nisbatu wal wadi'. Keutamaannya, penisbatannya dan penemunya kalau itu ilmu itu ditemukan, atau penyusunnya dan sebagainya, atau pengarangnya kalau itu sebuah kitab. Jadi berapa sudah? 6. Ya, 6. Berikutnya walismul istimdadu hukmus syari'. Berikutnya adalah namanya, kemudian sumbernya dan hukum syariatnya. 9. Ya. Tinggal yang ke-10 masailun, pembahasan-pembahasannya. Masail wal ba'du bil ba'd iktafa. Sebagian ulama mencukupkan hanya sebagian saja. Dari 10 ini hanya diambil sebagian saja untuk ya mendalami suatu ilmu, mengambil dasarnya hanya sebagian saja, tidak ke-10-nya. Akan tetapi wa man daral jami'a hazaz syarafa. Barang siapa yang mengetahui seluruhnya, maka dia akan meraih kemuliaan, atau itu yang lebih baik. Baik.
pertemuan sebelumnya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, kita telah mengenali ilmu tajwid ini dari sisi pengertian atau definisinya dan pembahasan-pembahasannya. Jadi ada dasar-dasar ilmu tajwid yang lain yang masih harus kita ketahui, termasuk di antaranya adalah yang paling penting hukum syariatnya, hukumnya. Adapun tajwid itu sendiri menurut bahasa ya at-tahsin, ya. Tajwid itu tahsin secara bahasa atau secara etimologinya. Secara istilah terminologinya, ilmun yu'rafu bihi an-nutqu sahih lil hurufil arabiyyah. Ya, istilahnya enggak kelihatan. Ya, ilmun yu'rafu bihi an-nutqu sahih lil hurufil arabiyyah. Suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui pengucapan yang benar akan huruf-huruf Arab yang menjadi huruf Al-Quran. Bagaimana caranya untuk mengetahui pengucapan yang benar? Pengucapan huruf yang benar itu bagaimana? Wadzalika bima'rifati makharijiha. Ini jadi huruf Arab itu untuk dapat mengetahui pengucapan yang benar, yang pertama pelajari makharijul hurufnya, wa sifatiha, dan sifatnya. Dan sifat itu ada dua, dzatiyah dan aradiyah. Dzatiyah dan aradiyah. Ada sifat asli dan sifat tambahan. Wa ma yansha'u anha min ahkam. Dan hukum apa saja yang muncul, ya, maksudnya yang muncul disebabkan karena adanya tarkib, susunan huruf. Jadi ada huruf secara terpisah, ada huruf yang sudah terangkai di dalam sebuah kata atau kalimat. Nah, ketika huruf itu terangkai dalam sebuah kata atau kalimat, maka akan memunculkan ya hukum-hukum tertentu yang juga kita harus mengetahuinya. Baik, baru setelah kita mengetahui makharijul huruf, sifatul huruf, dan hukum-hukum tambahan lainnya, maka kita akan mendapatkan pengucapan yang benar. Namun demikian, apakah sudah cukup dengan itu kita menguasai tajwid? Setengah cukup. Maksudnya baru setengahnya tajwid. Sebenarnya ada hukum lainnya yang juga ini menjadi pembahasan utama di dalam ilmu tajwid. Namun ilmu ini sudah menjadi ilmu tersendiri, menjadi disiplin ilmu tersendiri. Dia bagian dari ilmu tajwid, ya, bahkan setengahnya tajwid. Apa itu? Ilmul waqaf wal ibtida. Ya, silakan dicatat ya. Jadi memang kalau kita menguasai makharijul huruf, sifatul huruf, tarqiq, tafkhim, dan hukum-hukum tambahan lainnya yang ada di dalam tajwid ini, ada idhar, ada idgham, ya, ada mad ini, mad itu, dan sebagainya, itu baru sampai pada setengahnya saja. Setengahnya tartil, ya. Kita baru menguasai setengahnya tartil. Setengah yang lainnya itu adalah pada penguasaan al-waqaf wal ibtida. Ya. Penguasaan di dalam di mana kita harus berhenti dan dari mana kita memulainya. Al-waqaf wal ibtida, dan ini sangat bergantung juga kepada pemahaman seseorang terhadap ayat yang dibaca. Apa yang dibaca itu dia akan tahu. Karena dalam Al-Qur'an walaupun sudah ada tanda-tanda waqaf, itu sebatas ijtihad. Tidak menjadi patokan harus wajib berhenti di situ, kalau enggak berdosa, enggak. Kalau orang yang sudah menguasai ilmu ini, dia memahami apa yang dibaca, maka di mana saja bisa berhenti selama tidak merubah maknanya, tidak merubah susunan bangunan hurufnya, ya, seperti itu. Nanti kita bahas di pembahasan al-lahn. Jadi apa yang saya sampaikan ini dalilnya adalah perkataan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tatkala beliau ditanya apa makna tartil, apa tafsiran dari kata tartil yang ada dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil itu apa? Kata beliau, huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu adalah mentajwidkan huruf, mengucapkan huruf dengan tajwid, dengan benar, ya, dan mengetahui tempat-tempat waqaf. Jadi makharijul huruf, sifatul huruf, tafkhim, tarqiq, ya, izhar, idgham, dan sebagainya, mad ini, itu baru pada sebatas pengucapan hurufnya saja, setengahnya tartil. Adapun setengahnya lainnya itu yang harus dikuasai adalah al-waqf wal ibtida. Termasuk yang terkait dengan waqf wal ibtida itu apa yang tertulis di dalam mushaf itu sangat penting, sangat membantu. Jadi pengetahuan seseorang terhadap tulisannya, rasmul mushaf,
Karena sekali lagi ada sedikit perbedaan antara penulisan mushaf Al-Quran kita dengan penulisan bahasa Arab pada umumnya, atau yang dikenal dengan rasm imla'i. Jadi ada rasmul mushaf atau yang sering kita kenal dengan rasm Uthmani, ya, dengan rasm imla'i. Jadi rasm Uthmani dengan rasm imla'i. Ya. Pengetahuan seseorang terhadap rasm Uthmani, ya, atau rasmul mushaf ini itu akan juga membantu bagaimana dia harus berhenti pada kata-kata tertentu, seperti ya dua kata yang tertulis bersambung, ya, mausul, ya, maka kita berhentinya pada kata yang kedua, bukan kata yang pertama. Kalau kata itu tertulisnya bersambung, contohnya an dan la. Di dalam Al-Quran Allah ada 10 kata yang kata an dan la ini disambung, ya, seperti kata alla ilaha illallah, ya. Ya, ini alla ini kan asalnya dua kata an dan la. Ya. Di dalam Al-Qur'an ada berapa? 10 alla, ya. Faqta' bi 10 kalimatin alla, ya. Nah, ada 10. Ini kalau yang 10 ini, ya, 10 kata alla ini kan tulisnya terpisah. Maka dalam ilmu waqaf al-ibtida' kita bisa berhenti, dan tentu ini waqafnya waqaf ikhtibari atau ittirari saja. Apa itu waqaf ikhtibari atau ittirari? Nanti kita bahas di bab waqaf biar antum penasaran. Ya, jadi pada saat terpaksa saja ya berhenti, bukan dengan sengaja berhenti di situ. Kalau terpaksa berhenti, kita bisa berhenti di kata yang pertama atau kata yang kedua. Tetapi kalau kata Allah ini ditulisnya bersambung mausul, maka tidak boleh berhenti kecuali pada kata yang kedua, yaitu kata la, ya. Dan tulisannya bersambung gitu. Kalau tulisannya bersambung antara an dan la, maka kita hanya boleh berhenti pada kata yang kedua, yaitu la. Nggak boleh pada kata lan, an gitu ya, an. Kalau terpisahkan, kita bisa berhenti apa? Ya, an, berhenti di situ, atau berhenti di kata yang kedua, Allah gitu. Ini salah satu contohnya. Atau contoh lain yang berbeda. Di dalam Al-Qur'an ada kata rahmat. Jadi ada kata-kata yang kata-kata muannats, ya, tetapi dia ditulis mufrad, ya, kata tunggal. Harusnya kan kalau tunggal, ya, muannats, kata muannats yang tunggal itu kan dengan ta marbutah, ya. Tapi ada kata muannats tunggal, ya, kata yang menunjukkan bahwa itu perempuan gitu ya, inisial perempuan. Itu kan bukan dengan ta marbutah tetapi dengan ta maftuhah, seperti untuk jamaknya. Seperti kata rahmat yang ada dalam surat Az-Zukhruf dan surat-surat yang lainnya, ya. Contoh yang lain juga ada sunnat, la'nat, ma'siyah dan sebagainya, atau contoh maksiat di dalam surat Al-Mujadilah, ya, dan hanya di dalam surat Al-Mujadilah saja, di 2 tempat ayat 8 dan 9. Itu ketika berhenti pada kata tersebut, walaupun itu kata tunggal, kita berhentinya dengan ta, bukan dengan ha. Kalau itu dengan ta marbutah, ya, tertulis dengan ta marbutah, maka kita kalau berhenti bagaimana? Dengan hak sukun, ya kan? Rahmah gitu ya kalau itu. Atau di dalam apa? Coba sebutkan, ya, kata al-qari, qari'ah apa qari'at? Qari'ah. Kenapa? Karena memakai ta marbutah, berhentinya dengan hak sukun, al-qari'ah. Ya. Tetapi al-qari'ah semua ditulis dengan ta marbutah. Jadi kalau berhentinya dengan hak sukun. Nah, seperti ar-rahmah. Ar-rahmah begitu ya. Warahmah. Ini ada di dalam Al-Qur'an yang ditulis dengan ta maftuhah atau mabsutah gitu. Maka pada saat berhenti di situ, kita berhentinya sesuai dengan apa yang tertulis dengan ta, bukan dengan ha. Ya. Kalau tertulisnya dengan ta maftuhah, berhentinya gini, warahmat gitu ya. Ya, bukan warahmah. Walaupun kita tahu, kita sudah belajar bahasa Arab, namanya kata tunggal rahmah itu dengan apa? Ta marbutah. Tapi karena itu ditulis dengan, karena tulisan ini adalah tauqifi, ya, bukan hasil karangannya penulis wahyu, apalagi Rasulullah SAW. Ya, alhamdulillah bidzalik. Jadi itu sesuai dengan apa? Riwayatnya. Ditulis dengan ta maftuhah, maka berhentinya di situ dengan ta, bukan dengan ha. Demikian.
Nanti ada pembahasannya tersendiri. Wallahu alam kapan. Ya. Baik. Jadi selain ilmu tajwid itu adalah pengucapan huruf, juga apa? Waqaf dan ibtida'. Nah, inilah pembahasan utama yang ada di dalam ilmu tajwid. Makharijul huruf, sifatul huruf, baik itu yang sifat asli maupun sifat tambahan. Ya. Dan juga ada selain waqaf wal ibtida', ya, itu masuk dalam pengucapan huruf juga, yaitu penguasaan terhadap panjang pendek. Ya, al-mad wal qasr. Khususnya pada madnya. Karena mad ini macam-macam, ya. Ada yang dibaca dengan qasr 2 harakat, ada yang dibaca lebih dari 2 harakat. Ya. Walaupun panjang dan bukan panjang dan pendek. Ya, mad secara macamnya. Karena ada mad itu yang jaiz, boleh. Ada mad yang wajib, ya. Dan itu walaupun tidak merubah makna, ya. Karena sekali lagi bahwa bacaan Al-Qur'an itu adalah sunnah muttaba'ah. Baca Al-Qur'an itu tuntunan, ya. Bukan hanya sekedar bukan tuntutan. Ya, bukan hanya sekedar tuntutan, tapi ada tuntunannya. Al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Ya. Maka di sini ada suatu kisah yang dibawakan oleh asarnya Yazid Al-Kindi. Ya. Suatu saat ada seorang yang ke Madinah, diajari membaca atau dia membaca Al-Qur'an begini. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sekilas tidak ada yang salah, ya. Ya. Apalagi kalau dibacakannya dengan suara yang enak, kan, ya. Orang pasti akan perhatian ke suaranya saja. Padahal di situ ada yang salah. Apa itu? Kata fuqara yang dibaca 2 harakat. Orang Arab Badui yang membaca dengan cara seperti itu diingkari oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud mendapati seorang membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dengan memendekkan kata fuqara 2 harakat, ya, itu diingkari. Kata beliau radhiyallahu an, ma hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti itu wahai laki-laki, ya, orang Badui. Bukan seperti itu membacanya. Rasulullah tidak mengajariku membacanya seperti itu. Maka kata orang Badui tersebut, fa kaifa aqra'akaha ya Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini adalah kunyahnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau begitu bagaimana, ya, cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam baca? Kemudian dicontohkan oleh Abdullah bin Mas'ud begini. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, dipanjangkan ra-nya. Famaddaha. Di sini ada pelajaran penting bahwa membaca Al-Qur'an ini, ya, tuntunan, ada tuntunannya. Kalau kita perhatikan yang mengerti bahasa Arab, kata fuqara dibaca 4 harakat atau 2 harakat, berubah enggak maknanya? Tidak. Ya. Namun walaupun tidak berubah, ya, dibaca 2 harakat, ini diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan beliaulah juga yang mengatakan al-qira'atu sunnatun muttaba'ah, bahwa membaca Al-Qur'an itu adalah sunnah yang ada tuntunannya. Ya, tidak bisa kita berkreasi di dalamnya sebenarnya. Para ulama pun sebenarnya hanya menyimpulkan saja. Ya. Di situ karena di dalam qiraah kata Imam Asy-Syatibi tidak ada ruang ijtihad. Hatta para imam yang kita menisbatkan bacaannya kepada beliau itu sebenarnya sejatinya bukan bacaan menurut kreasi beliau. Hasil kreasi, contohnya kalau kita membaca ini dengan bacaannya siapa? Dari kemarin, ya, dari dulu saya sering menyebut Imam Hafiz. Ya, bacaan siapa? Bukan, Imam Hafiz itu perawinya. Hafiz an Asim. Berarti bacanya siapa? Jadi kalau bacaannya itu Imam Asim. Jadi kita ini membacanya dengan bacaannya Imam
Asim dengan riwayat Imam Hafiz, gitu ya. Jadi Imam Hafiz dalam hal ini sebagai perawi, ya, yang meriwayatkan bacaannya Imam Asim. Ya. Sebelum saya lanjutkan, Imam Hafiz dan Imam Asim ini memiliki kekerabatan yang sangat erat. Hubungan kerabat yang sangat erat. Walaupun beliau itu bukan perawi pertama. Di dalam bacaan Imam Asim itu justru yang dikenal sebagai perawi pertamanya adalah Imam Syu'bah, Abu Bakar ibn Ayyash. Dan beliau lebih dikenal memang sebagai perawi Imam Asim karena beliau selain perawi imam ahli qiraah, tapi juga beliau imam ahli hadis, ya, Imam Syu'bah. Namun demikian justru yang banyak dipakai dari bacaan Imam Asim itu adalah riwayatnya Imam Hafiz. Kenapa? Karena Imam Hafiz ini lebih mutqin terhadap bacaannya Imam Asim. Bagaimana tidak mutqin? Ya, sebagaimana kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ya, wa hafsun wa bil itqani kana mufaddala. Ya, Imam Hafiz ini lebih didahulukan terhadap bacaannya Imam Asim karena Imam Hafiz ini anak tirinya Imam Asim. Jadi tinggal serumah. Beliau membaca Al-Quran kepada ayah tirinya bukan berkali-kali, 10 kali, ratusan kali. Ya, menyetorkannya sehingga dia lebih mutqin daripada Imam Syu'bah. Makanya dari situ salah satu yang membuat riwayat Hafiz, ya, bacaan Imam Asim melalui riwayat Hafiz ini lebih tersebar, lebih dikenal, ya. Ya, karena lebih mutqin. Nah, Imam Asim, nah di sini. Imam Asim sendiri, ya, yang kita menisbatkan bacaan kita kepada beliau itu bukan maksudnya ini bacaan hasil daripada kreasinya Imam Asim, bukan. Kenapa versi bacaan itu dinisbatkan kepada para imam ahli qiraah? Karena beliaulah yang mendawamkan. Jadi beliau ini mendawamkan suatu cara membaca yang itu diambil dari para tabi'in, para sahabat sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya versi bacaan yang ada itu semuanya bacaan Rasulullah, ya, yang masyhur, yang dikenal mutawatirnya itu bacaan Rasulullah SAW. Dan itu artinya bacaan tersebut, versi bacaan tersebut bisa dibaca di luar salat maupun di dalam salat. Jadi bisa diamalkan, sah, ya. Makanya seperti tadi, ihdinas siratal mustaqim. Kalau seseorang mungkin dia lahan, masih sulit mengucapkan sadnya. Kalau dia ingin memaksakan diri mengucapkan sad malah berubah menjadi shin, ihdinas siratal, gitu kan. Mungkin saja. Kemudian dia bisanya hanya mengucapkan dengan sin, ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada seorang imam yang baca ihdinas siratal mustaqim dengan sin, maka dalam hal ini sebagaimana fatwa Syekhul Islam, sah salatnya. Karena ini masuk dalam ranah qiraah, bacaan yang mutawatir. Ya. Ya, daripada dibaca dengan shin jadi lahan jali, ya. Ya. Jadi dengan sin, ya, boleh. Ya. Jadi tidak masalah. Karena ini masih dalam kategori bacaan yang mutawatir dan itu sah kalau dibaca dalam salat. Baik, jadi Imam Asim, kita ambil contoh Imam Asim karena bacaan beliau lah yang kita pakai. Nah, bacaan Imam Asim ini sampai kemudian dinisbatkan kepada beliau karena apa, jemaah? Karena itu adalah bacaan yang didawamkan, yang dibaca terus-menerus sehingga dikenal, oh itu bacaannya Imam Asim, gitu ya. Jadi sehingga bacaan tersebut dikenal dengan bacaan imam tersebut. Baik. Sudah, saya tambahi sedikit. Baik. Untuk menyempurnakan dasar-dasar ilmu tajwid kita, ya, selain definisi dan pembahasannya, sekarang kita masuk kepada maudhu' ilmi tajwid. Terapan ilmu tajwid itu di mana? Jadi tajwid ini diterapkan di mana? Di dalam Al-Qur'anul Karim. Hanya di dalam Al-Qur'an. Ini menurut pendapat jumhur. Ada yang mengatakan tajwid itu juga diterapkan di dalam membaca hadis. Alasannya karena sama-sama wahyu. Jadi membacanya dengan cara tertentu, yaitu dengan tajwid.
Namun yang rajih dalam hal ini, ilmu tajwid hanya diterapkan di dalam bacaan Al-Quran. Kemudian berikutnya, ats-tsamrah, buah daripada ilmu ini, ya, saunul lisani 'anil khata' fi qira'atil Quran, menjaga lidah dari kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Namun sebenarnya buah yang paling besar yang bisa kita petik dari mempelajari ilmu tajwid ini adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan apa? Ya, dengan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, warattil Qur'ana tartila, dan meneladani Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, warattil Qur'ana tartila, bahkan menyanjung orang yang membaca Al-Qur'an dengan haqqut tilawah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun di dalam membacanya itu dengan tartil, ya, sebagai bentuk pengajaran kepada dia. Kalau kita mengikutinya tentu dengan memenuhi atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan nabinya, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar menjaga kesalahan lidah ini dalam bacaan Al-Quran. Dan tentunya kalau kita mempelajari ilmu tajwid ini, maka berikutnya fadluhu, keutamaannya. Ya, ilmu tajwid ini min afdalil ulumi syar'iyyah. Jadi di antara ilmu yang utama, ilmu yang mulia, itu adalah ilmu syar'i yang bernama ilmu tajwid. Kenapa dia mulia? Kenapa dia utama? Karena ilmu tajwid ini erat kaitannya dengan kitabullah azza wa jalla, bahkan dengannya Al-Quran terjaga, ya, sampai hari kiamat. Demikian, ya, apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ada satu lagi pembahasan di dalam dasar ilmu tajwid ini, yaitu hukum syar'inya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, karena itu butuh waktu yang panjang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.